tidak ingin menyebut itu gradasi, tapi kebutuhan masyarakat kali. Dan ada kecerdasan baru yang mengadopsi lagu-lagu Melayu menjadi lagu dangdut. Dan itu sangat populer. Tapi ada pengaruh India dan Arab dan sebagainya juga di sana. Nah, soal ronggeng Melayu ini juga yang di kita kaya sekali, Deli, dan dia tidak hanya terpengaruh dari kesenian Jawa yang dibawa oleh para pekerja yang didatangkan Belanda ke perkebunan kita di Sumatera Timur. Kalau nggak salah juga pengaruh kuatnya itu terutama dari masyarakat Banjar yang di Serdang. Ketika Sultan Serdang membuka lahan pertanian besar-besaran di Serdang di tahun 20-an, 30-an itu, dia mendatangkan banyak orang-orang Banjar yang kemudian bekerja sebagai petani, tapi mereka juga membawa keseniannya. Keseniannya itu ronggeng. Jadi saya kira kata ronggeng itu tidak hanya dari Jawa, tapi juga dari Banjar. Di Banjar itu disebut ronggeng. Tapi di Batubara ada kesenian yang sama disebut gebeng. Dan ronggeng ini pun dikenal juga di Thailand Selatan, di kawasan Patani yang ada Melayunya di sana. Dan di sana disebut rongheng gitu. Dengan repertoar yang sama dengan dari kita, ada Mainang, Tanjung Katung gitu, namanya persis sama. Jadi diduga menurut Bang Rizaldi itu memang dibawa dari Serdang ke Thailand Selatan itu gitu. Tapi namanya dikenal rongheng. Kita bisa lihatlah di YouTube mereka memainkan itu. Jadi menjadi kaya sekali memang ketika pengaruh-pengaruh dari Jawa, Banjar, dan satu lagi yang nggak bisa kita lupakan, masyarakat Karo juga punya kesenian yang sama kan, bahkan kental sekali pengaruhnya ke ronggeng Melayu, orang Melayu itu. Termasuk yang patam-patamnya yang sering ditampilkan di ronggeng itu juga dari Karo. Ada Karo ya. Dengan parkolong-kolongnya itu kan. Ya betul. Di situ ada pantun. Karo itu ada pantunnya, berbalas-balas pantun, ada tariannya juga gitu. Dan yang saya kagum sebenarnya kepada masyarakat Karo ini sebenarnya, hari ini di setiap kampung di Karo itu masih memainkan parkolong-kolongnya dengan penyanyi penari yang sangat populer di sana. Ada beberapa orang yang kemudian berkeliling terus diundang untuk bermain. Legend ya. Nah, justru di kita yang pelan-pelan redup gitu. Di Serdang, Deli, Asahan, Tanjung Balai, Batubara dan seterusnya itu sampai Labuan Batu, ya hampir sulit ditemukan. Hampir nggak ada lagi sih. Cuman beberapa belakangan kan muncul tuh kumpulan Panggung Medan yang dimotori Bang Retno, Makrel dan kawan-kawan. Terus di Batubara baru tumbuh lagi ada 1-2 grup di Tanjung Balai, tapi itu pun megap-megap. Dasar di Karo masih ada. Saya pun nggak tahu bagaimana membandingkan bagaimana tradisi itu di Karo, tradisi ronggeng Karo itu kolong-kolong dengan tari dan pantun-pantun mereka yang masih terus hidup. Oke, Tan, aku mau maju menusuk ke masa kini, ya. Nanti mau balik lagi silahkan. Sekarang kalau kita lihat di kafe-kafe yang ada di Medan, di pub-pub malam, di mana ada tempat orang restoran, itu selalu sering sekali ada musik live dan kemudian orang di sana menari. Aku nggak tahu apakah menari itu adalah istilah yang tepat, apakah berjoget, apakah beronggeng. Istilah yang tepat di mana kita taruh itu? Karena kita lihat sekarang, menurut yang kita baca, itu adalah menari, tapi kita bilang meronggeng. Meronggeng itu konotasinya kadang-kadang bisa negatif. Berjoget nanti kayaknya larinya ke dangdut. Bagaimana kamu kategorikannya? Rasa itu lebih tepat joget lah sebenarnya ya. Berjoget kan kita selalu juga menyebut tuh berjoget. Dan joget itu menjadi sebuah istilah yang umum
yang dikenal orang Melayu, orang Toba juga, Karo juga, ketika bersatu dalam sebuah ruang dengan musik yang ya musiknya bisa macam-macam, bisa musik Melayu, Selayang Pandang misalnya, tiba-tiba masuk lagu Batak, terus tiba-tiba masuk lagu Karo, ya mereka berjoget terus dengan Di joget ini tidak ada ritme, tidak ada langkah-langkah yang harus diikuti ya. Gerak yang harus seragam gitu nggak ada ya. Asal bisa goyangkan pinggul udah jadilah itu. Jadilah itu. Tapi memang Jadi aku setuju ke Bang Is tadi, memang ada semangat orang kita di Sumatera Utara lah ya, yang memang jiwa musikalnya kuat gitu. Toba selalu ada manortor gitu kan. Nah, kita juga seperti itu. Karo tadi itu parkolong-kolong. Jadi itu jiwa musikalnya memang kuat sehingga bisa dipersatukan dengan joget. Kira itu joget. Kalau di Malaysia, ronggeng itu joget sebenarnya. Aku mau tanya sama Butong dulu. Tong, awak kan pemain musik ya. Ya, pelaku. Ya, apa yang membuat Butong rasa beda ya beat tarian Melayu, ya beat Melayu ini boleh dikatakan dengan beat pop yang lain? Apa artinya dengan lagu-lagu Batak atau lagu-lagu Tapanuli atau lagu Karo? Apa yang membuat Anda terpesona dengan beat-beat Melayu nih? Ya, harga dari beat-beat Melayu ini mengajak untuk berjoget aja sih. Tapi ada yang itu di pertanyaan tujuh ke Bang Retno kayak ini. Bang Retno. Awak mau balik bertanya pula ya, harus saya balik bertanya. Iya, dia pula bertanya pula lagi. Butong, musik Melayu itu kan paling dikenal itu adalah akordeon dan viol ya. Kan begitu, itu yang lebih dekat begitu ya dengan musik Melayu. Ya. Apa yang unik gitu atau yang membedakan dengan apa tadi seperti saya pertanyakan gitu, Bu? Apa yang gembiranya atau apa? 5 tahun bergabung di musik Latin ini, pendekatan Melayu dan Latin hanya berbeda 20%. Oh ya? Ya. Di mana di mananya bedanya? Di ritmenya, di ritme dan hampir menyerupai. Rentak gendangnya itu kan beda. Sama, harga temponya sama. Tapi kan kalau di Latin itu kan lebih bangga kita dengan bongo atau tifa kan. Kalau di Melayu ini kan pukulan gendangnya itu. Tidak, itu hanya medianya saja yang berbeda, motifnya sama. Oh begitu ya. Nah, satu contoh yang awak mainkan ya. Artinya gini loh, nada dasar sama gitu ya. Sama. Nah. Contohnya lagunya kayak kita lagu Anak Tiung. Anak tiup coba. Anak Tiung ya, Anak Tiung itu seperti nah, di Latin. Tapi di Anak Tiung tuh ada musik mendayunya gitu. Kalau di Latin mana ada mendayunya? Ada banyak di Latin itu banyak. Bukan dalam arti kita berbicara Latin dia hanya mengebit salsa, samba, rumba. Ya. Flow beatnya juga. Oh begitu ya. Nah, seperti apa itu? Contohnya lagu Ricky Martin dan lagu Putih Kuning di Melayu. Lagunya La Bomba. La Bomba itu dari Ricky Martin. Di lagu kita lagunya Putih Kuning. Coba contohkan Ricky Martin dulu. Kalau bambu. Itu hampir lupai. Kalau Ricky Martin ya coba, Ricky Martin ya. Ya. Lebih halus Melayu Tong.
Tapi di dalam harga temponya hampir menyerupai, tapi ya perbedaan gaya jogetnya mungkin Bang Retno bisa jelasin juga kalau aku nggak ngerti kalau dari rentak dari step-step yang ditarikan. Tapi kalau dari harga ritme yang dimainkan tuh hampir menyerupai. Lain goyangannya rupanya Retno. Itu Bang Retno yang dengan beat Latin tadi, dengan beat yang disampaikan oleh Butong tadi dengan Melayu, lain goyangnya rupanya. Tapi kelihatan Bang Halis kelihatan kayaknya beda. Karena kalau yang beats yang Melayu itu kan lebih menghayun ya. Kalau itu kan lebih nyentak gitu ya. Ya, itu maka saya bilang lebih halus sedikit. Tapi coba kita tanya Retno, kalau dia meronggengkannya atau dia menarikannya, mana lebih enak dia rasanya? Beat Latin atau beat Melayu? Agak merinding yang tua-tua soal goyangnya. Itu bisa saling mempengaruhi yang pendekatan kalau goyang itu yang nandung yang langit itu udah pasti kandung. Artinya jangan senandung. Kita ambil yang cepat tadi macam anak tiung tadi atau kenapa? Kalau anak tiung itu ada yang senandung. Kalau yang senandung itu adalah gerak tempo-tempo melenggang. Kalau yang baru gunakan langkah lagu 2, artinya langkahnya double 2 kali atau double step. Ya, double step. Ya. Saya suka mempraktekkan dengan double step. Lebih ringan rasanya, melayang-layang buatnya kan gitu. Sebenarnya saya dengar penjelasan Pak Retno itu intinya ceritanya saling mempengaruhi. Begitu Pak Butong kan, Pak Retno. Sebenarnya saling mempengaruhi karena musik itu universal. Sebagaimana tadi Bapak bilang Melayu dengan Latin atau keroncong katanya dengan Portugis. Nah, tadi terputus ceritanya Pak Retno itu tentang sejarah ronggeng. Tidak dijelaskan atau kita putus tentang ronggeng di Jawa. Padahal sebenarnya itu yang diadop oleh Melayu kan. Sejarahnya kan dari Jawa. Nah, ini yang kira-kira kalau di Jawa itu bagaimana modelnya yang dalam bentuk murni atau yang positif meskipun memang berkembang menjadi mempengaruhi karena faktor manusianya jadi negatif penyimpangannya. Tapi yang murninya itu sesungguhnya gimana Pak Retno? Jadi kata ronggeng itu menyatakan satu kelompok penghibur kesenian. Dan lalu saya yang menjadi objek pelakunya wanita lalu saja gitu kan. Ya. Kemudian ada tradisi seperti cerita ronggeng Dukuh Parun lah ya. Ya, masyarakat Melayu mengadopsi kesenian hiburan, tapi dia hiburan yang tidak begitu bebas. Dia punya wilayah tertentu dan dia masukkan unsur-unsur kekuatan berpantun dalam berkomunikasi di tradisi hiburan itu. Itu dia. Oke. Jadi makanya saya bilang antara teks ronggeng pendekatan kita untuk muasalnya dengan konteks yang muncul di tanah Sumatera Timur itu berbeda. Jadi kemudian kalau pada akhirnya ronggeng juga digunakan sebagai jenis hiburan, ya wajar-wajar saja masyarakat hidup ruang-ruangnya terbuka sekali. Kemudian tradisi yang intelektual musikal itu juga perlu juga dilestarikan. Itulah yang pernah dikatakan akhirnya menjadi ronggeng istana. Maksud ronggeng yang kelasnya berbeda dengan yang ada di masyarakat. Kalau sama jaipong membedakannya di mana, Red? Iya, jaipong objeknya kan wanita. Objek hiburannya wanita. Sebenarnya kita orang Melayu objeknya pantun. Tanpa wanita pun sebenarnya. Tanpa wanita sebenarnya. Laki-laki sama laki-laki pun boleh asalkan cerdas berpantunnya. Itu dia. Kalau yang itu orangnya ya, kalau ini pantunnya. Itu yang lebih hebat. Cuma itu tidak modul pembelajaran di masyarakat, maka harus diciptakan ruang-ruang lembaga-lembaganya. Nah, itulah yang jadi kita bikin kalau orientasinya hiburan saja. Oke. Dan satu yang saya kutip juga tadi Pak Retno, pada akhirnya kan sebenarnya kalau budayanya
Atau kalau keseniannya pada dasarnya kan netral, faktor manusia yang kemudian membangun negatif, kan begitu. Jadi pemanfaatannya jadi negatif, adalah cuil-cuil, adalah eksploitasi wanita, adalah yang lain-lain, kan begitu. No, berkembangnya menjadi papung itu apa? Iya, karena gini, kata ronggeng sendiri itu kan masih orang Melayu masih malu-malu untuk menyebut itu, karena nanti itu menyebut kata ronggeng, tidak bisa mengalihkan semacam teks itu porno akeh begitu. Dan dulu orang itu mengatakan dangkung. Muncul di pulau itu bedangkung, jadi katanya dangkung, padahal rong juga nya. Kita kan tahun-tahun 60-an baru kita sebut pakpung. Bukan karena pukulan gendangnya itu maka disebut papung. Ya, pakpung itu anonim dari mengambil dari bunyi gendang itu. Tapi kan bukan soal terminologinya sekarang. Nah, sekarang lalu bagaimana ingin menuansa intelektual yang di dalamnya, tapi terkendala juga dengan item-item terminologi dibuat orang. Nah, misalnya orang masih, kalau kita sebut ronggeng, masih bisa orang mengatakan itu kan kesenian yang enggak betul itu katanya. Jadi untuk mengatakan itu harus ada terminologi baru.